Oke, semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem pernapasan. Namun secara khusus kita membahas bagaimana bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, istilah rokok ini sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Jika kita mendengar rokok, berarti yang ada di benak kita itu adalah berbahaya. Benar, rokok ini adalah bahan berbahaya bagi kesehatan. Ya. Nah, ternyata yang berhubungan dengan rokok ini ada istilah perokok aktif dan perokok pasif. Orang yang disebut dengan perokok aktif adalah orang yang menikmati rokok, sedangkan perokok pasif adalah orang yang berada di lingkungan perokok. Nah, bagaimana perokok ini? Jadi kalau kita amati mereka yang perokok adalah memiliki ciri-ciri seperti ini. Nah, perhatikanlah yang perokok itu adalah memiliki napas pendek. Ya, napas pendeknya artinya frekuensinya. Ya, jadi istilahnya terlalu cepat. Nah, gitu ya. Nah, dia adalah seorang yang mudah lelah. Ya, mudah lelah ya. Kemudian indera penciuman dan pengecap ini semakin berkurang. Nah, jadi kalau kamu perhatikan orang yang COVID-19 itu ya, itu adalah ciri-cirinya indera penciumannya, pengecapnya ini sudah tidak terasa lagi, ya, tidak ada lagi. Udah. Nah, jadi sama halnya dengan perokok, indera penciumannya memang masih ada, tapi berkurang tentunya. Oke ya. Nah, lalu iritasi mata. Kenapa? Karena dengan asap tersebut, asap rokok tadi akan bersentuhan dengan mata, inilah yang menyebabkan iritasi mata. Nah, lalu sakit kepala ya dan pusing. Nah, ini ya, sakit kepala dan pusing ini berhubungan dengan zat yang ada di dalam rokok. Oke. Nah, bagaimanakah bahayanya ya rokok bagi kesehatan? Jadi orang yang perokok ini bisa menyebabkan bagaimana nafsu makannya berkurang. Berkurangnya nafsu makan, maka ini menyebabkan kurang gizi. Jadi kalau orang perokok itu, nah jadi misalnya dia dipaksa puasa, tapi yang namanya rokok itu jangan puasa gitu. Jadi istilahnya lebih bagus dia mendapatkan rokok daripada ya makan gitu ya. Nah, itulah dari segi kebutuhannya. Jadi istilahnya karena ada kecanduan, makanya kalau misalnya ada dua benda, makanan dan rokok, mungkin yang lebih diutamakannya dulu rokok dulu. Nah, itu kenapa? Karena kecanduan. Nah, inilah menyebabkan kurang gizi ya. Nah, karena kurang gizi, hal ini menyebabkan pertumbuhan menjadi terhambat. Nah, ini bagi anak-anak masa pertumbuhan, jika kamu merasakan bagaimana rokok tersebut, ini akan menyebabkan pertumbuhan tubuhmu menjadi terhambat. Bahkan kecerdasan sulit berkembang. Ya, kenapa? Karena asap rokok ini berhubungan dengan otak. Perkembangan otak ini dipengaruhi oleh pertumbuhan atau perkembangan sel-sel saraf. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah zat-zat yang ada di dalam rokok. Nah, beberapa zat berbahaya di dalam rokok ya, antara lain, nah ini ya, ada yang disebut dengan nikotin. Ya, nikotin ya. Jadi kalau kamu ingin membuktikan ada tidaknya nikotin ini, coba ambil sebatang rokok ataupun bekas-bekas potongan rokok tadi, kemudian kamu rendamkan di air. Nah, setelah beberapa menit kamu lihat air tersebut berwarna kekuning-kuningan sampai kecoklatan. Nah, itu artinya bahwa di dalam tembakau, di dalam rokok tersebut ada nikotin. Nah, bagaimana sifat nikotin? Sifatnya adalah berupa toksik, ya, berupa racun dan mampu merusak jantung, ya, merusak jantung serta menghambat atau mengganggu sirkulasi atau peredaran darah. Ya, karena nikotin ini akan menempel pada pembuluh darah, akan menyebabkan gangguan aliran darah.
Itu makanya berhubungan jantung dengan peredaran darah. Baik, nikotin ini juga bersifat karsinogen, artinya dialah pemicu kanker, pemicu sel-sel kanker. Yang dimaksud dengan sel kanker adalah sel yang aktif membelah. Ya, kalau sel normal itu selnya secara teratur mengalami pertumbuhan sel dengan sesuai dengan waktunya atau per hari. Nah, kalau sel itu bersifat kanker, wah, dalam hitungan menit ya, itu sel itu terus bertambah. Ya. Nah, itu namanya karsinogen, pemicu kanker. Lalu nikotin ini adalah suatu zat perangsang. Artinya mengaktifkan kerja saraf sehingga saraf akan aktif untuk melakukan sesuatu hal. Atau istilahnya kalau orang yang sudah kecanduan, kalau tidak ada nikotin masuk, inilah menyebabkan dirinya menjadi lemas. Ya. Nah, jadi nikotin itu selain perangsang juga adiktif. Ya, inilah menyebabkan kecanduan. Ya, jadi awal-awal orang merokok itu awalnya adalah pusing, dia sakit kepala, namun pada isapan pertama akan kamu rasakan ada kenikmatan, ya, ada yang merangsang, ada adiktif. Nah, lalu berikutnya di hari berikutnya akhirnya kamu kecanduan, ya. Oke, jadi saya harapkan bagi anak-anak kami sekalian, tentu kamu harus tahu bagaimana bahaya rokok tersebut. Oke, kemudian kita lihat yang kedua adalah tar. Tar ini adalah substansi hidrokarbon. Ya, bayangkan substansi hidrokarbon berarti ada ikatan antara karbon dengan hidrogen yang sifatnya adalah lengket. Ya, karena sifatnya lengket, maka dia itu menempel pada paru-paru. Ya, bukan hanya pada paru-paru, juga pada pembuluh darah. Dan ini akan menyebabkan gangguan difusi oksigen, ya, difusi oksigen ke membran alveoli, bahkan ke ke pembuluh darah. Jadi istilahnya mengganggu difusi oksigen dan karbon dioksida. Nah, sama halnya seperti nikotin, tar ini juga pemicu sel kanker. Ya, oke, baik. Lalu yang ketiga adalah karbon monoksida, CO. Ingat ya, kita sama-sama tahu bahwa karbon monoksida ini adalah gas beracun. Ya, gas beracun sehingga darah kurang akan oksigen. Ya, kenapa demikian? Karena daya afinitas karbon monoksida lebih tinggi afinitasnya terhadap oksigen dibandingkan hemoglobin dengan oksigen. Nah, inilah zat-zat yang berbahaya. Bukan hanya 3 ini aja, sebenarnya banyak zat-zat beracun pada rokok. Bisa kamu lihat di buku cetakmu, ada aseton, ada fosfor, ada metanol, insektisida, formaldehida, naftolin, nikotin, kadmium, karbon monoksida, vinil klorida, timbal, silena DDT, ya, polonium, butana, motoprena, arsenik, terpentin, tar amonia, propilena, glikol, dan asam sianurat. Nah, jadi yang paling berbahaya adalah yang ini ya, 3 ini yang paling utama. Ya, yang menyebabkan atau pemicu kanker, ya, dan gangguan terhadap pengikatan oksigen. Oke, itu untuk zat-zat yang berbahaya dalam rokok, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah jumlah perokok di Indonesia, ya. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana ya jumlah perokok di Indonesia. Nah, kebetulan saya sudah buka. Nah, inilah dia. Oke, dari harian Detik Health, ya, di mana jumlah perokok pemula di Indonesia ternyata naik 240%. Nah, ya, jumlah perokok pemula di Indonesia ya naik 240%. Ya, dan ini adalah data di tahun 2020. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, banyak anak-anak muda ini ya karena pengaruh teman sehingga ingin menikmati, merasakan bagaimana rokok tersebut. Dan bahkan banyak anak-anak pelajar yang
menggunakan vape. Vape ini adalah rokok jenis elektrik ya. Jadi bukan berarti perokok vape bukan berarti tidak berbahaya. Nah, justru lebih berbahaya ya. Oke, nah kita lihat di sini datanya. Dalam satu dekade terakhir peningkatan 240%. Dari 9,6% tahun 2007 menjadi 23,1% tahun 2018. Jadi dalam 11 tahun ini ya, dalam 11 tahun itu peningkatannya 240% pada usia SD, SMP 10 sampai 14 tahun. Usia yang lebih tua 15 sampai 19 naiknya 140%. Ya. Nah, itulah pendapat dari Dr. Widya Stuti di bulan 2 tanggal 12 kemarin. Ya, tahun lalu ya, tahun 2020. Oke, baik. Nah, jadi itu sekilas data bahwa peningkatan anak-anak muda yang menikmati rokok. Oke, baik, kita kembali kemari ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Darah. Kebiasaan merokok mungkin sulit dihilangkan. Namun setelah mengetahui berbagai dampak buruk akibat rokok pada kesehatan tubuh di atas, ya, oke. Jadi kita sudah saksikan bagaimana video tambahan bagaimana bahaya rokok bagi kesehatan ya. Nah, kita sekarang masuk ke pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan. Pencemaran udara disebabkan oleh ada faktor alamiah
berarti ada juga faktor non alamiah. Kalau faktor alamiah inilah yang disebabkan oleh adanya debu gunung berapi, ya, lalu asap kebakaran hutan, pancaran garam dari laut, dan debu meteoroid yang berasal dari angkasa. Baik, kalau faktor non alamiah, inilah yang sering kita jumpai, yaitu gas beracun dari pabrik serta asap kendaraan bermotor. Inilah yang paling sering kita jumpai di lingkungan kita, terutama di perkotaan. Baik, kita lihat bagaimanakah gangguan pernapasan akibat udara tercemar debu dari pabrik atau dari pertambangan, dan nama penyakitnya itulah yang disebut dengan pneumoconiosis. Pneumoconiosis ini adalah penyakit yang umumnya disebabkan oleh udara yang tercemar dari pabrik. Ya. Nah, jadi bagaimana penyakitnya? Tentu penyakitnya adalah akan menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, kemudian gangguan pertukaran oksigen CO2 di alveolus. Nah, ini merupakan efek dari pneumoconiosis. Oke, kita lihat. Jenis-jenisnya adalah ada namanya silikosis. Nah, ini disebabkan oleh debu, silika, silika dioksida. Kemudian ada juga debu yang disebut dengan asbesitosis. Nah, ini berasal dari serat asbes. Ini biasanya adalah yang dekat dengan daerah pabrik, Bisinosis, ini juga serat kapas. Serat kapas juga merupakan faktor penyedia debu. Kemudian antrakosis, ini adalah debu yang berasal dari pertambangan batu bara. Sedangkan beriolisis adalah debu beryllium dari industri lampu pijar, elektronik, dan pesawat ruang angkasa. Nah, itu adalah yang menyebabkan pneumoconiosis. Inilah penyebabnya atau debunya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana debu itu. Debu ini memang ada yang terlihat oleh mata, namun ada juga yang tidak terlihat oleh mata. Jadi kita lihat dulu bagaimana ukuran partikelnya. Ukuran partikelnya, jika dia sekitar 5 mikron, maka partikel itu akan tertahan di saluran pernapasan atas. Jadi kalau udah seperti ini, maka yang diserang pada umumnya adalah saluran pernapasan atas atau dikenal dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Ini partikel debunya berkurang besar. Kemudian ada 3 sampai 5 mikron, dan ini adalah partikel debu tertahan di saluran pernapasan tengah. Sudah makin ke bawah, dari atas sudah mulai masuk, karena ukurannya lebih kecil. Oke, kemudian antara 1 sampai 3 mikron, partikel tersebut masuk ke kantung udara paru-paru. Berarti kata lain di alveoli. Sedangkan lebih kecil dari 1 mikron, partikel udara ini masuk ke alveolus, bahkan bisa juga keluar dari alveolus. Artinya partikel ini sangat kecil, maka bisa keluar saat napas diembuskan. Nah, kesimpulannya zat tersebut dapat mengganggu pengikatan oksigen oleh hemoglobin yang akan merusak hati dan ginjal serta kerusakan saraf. Nah, jadi dengan adanya gambaran partikel debu, kita bisa bayangkan bagaimana pencemaran yang berada di kota maupun di daerah pabrik atau pertambangan. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gangguan sistem pernapasan. Nah, gangguan sistem pernapasan ini banyak, kita ambil beberapa contoh saja. Ada istilah yang disebut dengan emfisema. Emfisema. Nah, kita lihat dulu apa itu emfisema, Nah, di sini emfisema itu
merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitas. Ingat ya. Nah, ini namanya emfisema. Oke, nah kita teruskan. Kantung udara pada paru-paru akan mengalami kehancuran secara perlahan sehingga membuat napas menjadi pendek. Nah, inilah orang yang penyakit emfisema ini. Apa penyebabnya? Nah, disebabkan karena kebiasaan merokok, kemudian ada polusi udara, ya, polusi asap rokok. Nah, oke, nah itu yang dimaksud dengan emfisema. Jadi alveolus itu kemampuan untuk kembang kempisnya itu semakin rendah, ya. Nah, makanya kalau kau perhatikan orang olahragawan yang mengandalkan pernapasan, baik itu inspirasi maksimal dengan ekspirasi maksimal, hanya alveolusnya itu berkembang, ya. Nah, gitu. Jadi kalau sudah emfisema dia, ini elastisitasnya sudah makin rendah, bahkan dia mengalami kehancuran, gitu ya. Nah, ini oke, kita lihat yang kedua, kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru juga merupakan penyakit yang berbahaya, ya, sudah namanya kanker ya, disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Nah, inilah ya, sel-sel yang ada di paru-paru itu tumbuh membelah secara aktif. Nah, bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Kanker paru-paru juga disebabkan oleh kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, ya, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Oke, ya. Jadi kanker paru-paru tidak hanya satu aja ya, bukan hanya perokok aja. Nah, faktor lain juga bisa. Oke ya. Nah, kemudian TBC. Nah, TBC ini adalah hal yang sering kita dengar ya. Kalau dulunya TBC berbahaya, sekarang tidak lagi. Ya. Nah, namun kita perlu hati-hati terhadap penyakit ini. Nah, TBC merupakan penyakit disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ya, menyerang paru-paru, ya, ada bintil pada dinding alveolus. Ini saya tekankan, saya lingkari, ada bintil pada alveolus. Ya, bayangkan bintil ya. Jadi kalau kita gambarkan misalnya ini gambar alveoli, inilah ibaratnya satu alveolus ya. Nah, ini alveolus. Lalu kita bayangkan kan ada pembuluh darah di sini, yaitu pembuluh kapiler. Bayangkanlah ini gambar pembuluh kapiler. Nah, ternyata di dinding alveoli ini ada bintil ya. Kalau dibilang bintil berarti ada nodul ya, bintil akibat Mycobacterium tuberculosa. Nah, sehingga dengan demikian ya, maka akan membentuk berupa toksik racun yang dihasilkan oleh bakteri tadi, bahkan bisa menggerogoti sampai ke dalam sehingga darah itu bisa masuk ke dalam alveoli. Nah, kalau sudah tergenang darah di alveoli, ini kan sudah terjadi gangguan difusi oksigen C2. Makanya napasnya pendek, bahkan batuk mengeluarkan percikan darah. Ya, jadi kalau sudah batuk mengeluarkan percikan darah, berarti sudah bocorlah alveolusnya, menyebabkan darah keluar dari pembuluh kapiler. Ya. Oke, jadi darah yang keluar itu bukan berarti langsung banyak darah, percikan dia. Ya, bukan kayak seperti nonton film sinetron, ketika dia batuk langsung di sarung tangannya itu atau di tisunya itu, wah, seperti darah 1 sendok. Itu enggak seperti itu ya. Ya, jadi percikan dia. Itu ya. Oke, baik. Kita teruskan. Kita teruskan. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, asma. Oke, nah bagaimana asma ini ya, sering kita dengar. Baik, asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Ya, oke. Nah, biasanya disebabkan oleh apa? Biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil ataupun rambut. Nah, ini ya.
Nah, penyakit ini dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Ya, jadi kalau orang yang penyakit asma ini jika ada masalah pikirannya, nah ini juga kambuh penyakit asma ini ya. Jadi kalau ada orang tua yang penyakit asma ya, nah hati-hati jangan terbawa pikiran, ini menyebabkan dia sesak nafas. Oke ya, juga lingkungan yang terlalu dingin. Oke, nah kemudian laringitis. Laringitis adalah mengalami peradangan yang terjadi di laring ya atau pangkal tenggorokan. Jadi kalau dibilang laringitis dari istilah laring ya itu dia. Itu yang mengalami infeksi ya. Ini diinfeksi oleh bakteri, virus atau jamur ya. Nah, kalau asma di mana penyempitan salurannya? Nah, itu berada di bagian bronkus ya, di bronkus yang bercabang ya. Oke, kemudian ada namanya bronkitis. Nah, ini juga bronkitis yaitu gangguan pada cabang trakea ya, bronkus akibat infeksi menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitanya mengalami sesak napas ya. Inilah efeknya. Nah, jadi bronkitis ya dengan asma ini sebenarnya ya tempatnya sama ya di bagian bronkus. Oke, cuman kalau dia bronkitis ini ini biasanya disebabkan oleh apa? Nah, adanya infeksi. Kalau asma ini tadi karena ada ini alergi, dia sifat alergi terhadap debu. Ya, oke, baik. Jadi itu untuk beberapa penyakit ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ada pneumonia ya. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia sehingga alveolus menderita akan terisi cairan. Ya, jadi seperti yang sudah saya gambarkan tadi, jika ada infeksi pada alveoli, katakanlah seperti ini, ya, ini Diplococcus pneumonia, di dinding alveolus. Nah, lama-lama dia akan mengeluarkan cairan. Nah, ingat, bakteri ini mengeluarkan lendir, ya, mengeluarkan cairan. Nah, akhirnya cairan itu makin lama makin banyak sehingga akan terisilah cairan pada alveoli. Jadi orang bilang ini istilahnya paru-paru basah. Ya, paru-paru basah dan akibatnya akan mengganggu difusi oksigen dan karbon dioksida. Nah, ada asfiksi. Asfiksi adalah merupakan gangguan pengangkutan oksigen. Nah, ingat ya, gangguan pengangkutan oksigen ya ke jaringan tubuh. Ya, karena apa? Karena hemoglobin darah mengikat komponen selain oksigen seperti karbon monoksida. Nah, inilah yang menyebabkan mati seketika jika dia berada atau menghisap karbon monoksida yang lebih dominan. Ya, mungkin kamu pernah dengar ada anak-anak meninggal di dalam mobil, ya. Nah, itu karena apa? Karena kekurangan oksigen, lebih banyak karbon monoksida. Ya, gitu. Jadi dalam mobil pun tentu kita harus hati-hati, jangan terlalu atau selalu menutup kaca. Jadi sekali-sekali tetap terbuka untuk mengganti. Karena kita nggak tahu karbon monoksida itu kan hasil dari pembakaran bahan bakar tidak sempurna masuk ke dalam mobil. Inilah yang menyebabkan mati seketika di dalam mobil. Ya, ini biasanya mobil-mobil yang sudah tua, pembakaran tidak sempurna, hal itu sering terjadi. Ya, oke, baik. Makanya mobil tua itu paling tidak ya jangan sampai lebih dari 5 tahun. Nah, itu kalau standar internasionalnya. Makanya orang-orang negara maju kalau sudah 5 tahun mobilnya akan diganti. Ya, oke, baik. Kita teruskan. Kita lihat bagaimana. Nah, di sini ada sebagai tambahan mungkin ya di masa-masa pandemi ini ya kita kenal dengan penyakit COVID, itu juga menyerang saluran pernapasan. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana virus corona menyerang manusia. Oke, kita lihat dulu ya. This is SARS-CoV-2.
It belongs to the family of coronaviruses, named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon. And when you exhale, the sacs deflate. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries, and then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. In a healthy body, hair-like cilia lining the tubes constantly push the mucus and germs out of your airways, where you might expel them by coughing. Normally, cells of your immune system attack viruses and germs that make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. However, if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus infection, the virus can overwhelm your immune cells, and your bronchioles and alveoli become inflamed as your immune system attacks the multiplying viruses. The inflammation can cause your alveoli to fill with fluid, making it difficult for your body to get the oxygen it needs. You could develop lobar pneumonia, where one lobe of your lungs is affected, or you could have bronchopneumonia that affects many areas of both lungs. Pneumonia may cause difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. It can also lead to more serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. These are the machines that save lives and that medical device companies currently ramp up production for. Whether you would develop these symptoms depends on a lot of factors, such as your age and whether you already have an existing condition.
While this all sounds scary, the push to develop a coronavirus vaccine is moving at high speed. Studies of other coronaviruses led most researchers to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection could be protected from reinfection for a period of time. But that assumption needs to be backed by empirical evidence, and some studies suggest otherwise. There are several different approaches for a potential vaccine against the coronavirus. The basic idea is that you would get a shot that contains faint versions of the virus. The vaccine would expose your body to a version of the virus that is too weak to cause infection, but just strong enough to stimulate an immune response. Within a few weeks, cells in your immune system would make markers called antibodies, which would be specific for only the coronavirus, or specifically its spike protein. Antibodies then attach to the virus and prevent it from attaching to your cells. Your immune system then responds to signals from the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. While all this will take time, stay home if you can, to protect the most vulnerable. And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds and as often as possible. Oke, baik. Jadi itulah bagaimana penderita COVID, ya. Kita lihat tadi orang yang menderita COVID itu terganggu dalam proses pernapasan, ya, adanya cairan di alveolinya. Nah, itu menyebabkan mati, ya, penderita tidak tahan lagi, menyebabkan kematian dengan singkat. Oke, jadi ini kita lihat teknologi sistem pernapasan, ada namanya tracheostomy, ya, pembuatan lubang pada dinding anterior, ya, mungkin kamu pernah lihat ada berlubang di bagian trakeanya, ya. Nah, itu biasanya bagi penderita difteri akut, ya. Lalu ada pulmotor, alat untuk pembuatan pernapasan buatan. Nah, ini biasanya diberikan pada orang yang baru tenggelam, ya, dan shock akibat pengangkatan listrik. Kemudian terapi oksigen, yaitu peralatan emergensi oksigen melalui hidung atau masker pada wajah, ya. Oke, nah satu lagi terapi oksigen hiperbarik. Nah, ini adalah pemberian oksigen 100% oksigen, ya. Nah, ini pada pasien dalam ruangan khusus atau ruangan hiperbarik untuk membantu penyembuhan luka ataupun proses anti penuaan, atau kata lain peremajaan sel, ya. Oke, jadi pemberian oksigen ini yang 100% ini bisa memperlambat penuaan, ya. Kembali dengan Pak Dharma, kita akan belajar tentang teknologi sistem pernapasan. Yang pertama adalah pulmonator, alat untuk membantu pernapasan buatan. Alat inilah yang sekarang sedang dibutuhkan oleh para orang-orang yang tersakit karena coronavirus yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Masker juga sangat penting, yaitu supaya virus tidak masuk, juga debu tidak masuk, juga bisa mengatasi bau yang bisa mengganggu proses pernapasan. Kemudian terapi oksigen, yaitu pemberian oksigen menggunakan peralatan emergensi oksigen, tidak dapat diberikan melalui kanula hidung atau masker wajah yang ketat. Ini ada contoh ibu-ibu yang menggunakan emergensi oksigen yang pemberiannya melalui lubang hidung. Tracheostomy atau pembuatan luka pada dinding arteriotrakea bisa dilakukan pada penderita difteri akut. Terapi oksigen hiperbarik adalah proses pemberian oksigen 100% pada pasien di ruangan hiperbarik, itu ruangannya bentuk kapsul seperti di gambar itu, yang bertekanan tinggi
lebih tinggi daripada udara atmosfer normal untuk membantu penyembuhan luka ataupun peremajaan jaringan kulit. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya baik, jadi itulah yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga pembelajaran itu bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.